Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan hamba utusan channel, kita jumpa lagi ya. Insya Allah saya akan buat lebih banyak lagi dan waktu yang singkat-singkat. Ini ada bahan yang bagus ya. Saya ambil dari Many Prophets One Message. Banyak nabi tapi pesannya satu, hanya tauhid ya. Dalam Islam disebutkan dalam hadis nabi-nabi itu berjumlah sampai dengan 124 ribuan ya. Tetapi kalau Rasul seperti yang ditulis dalam Al-Quran itu ada 25 ya. Jadi video ini tidak ada maksud untuk menghujat agama tertentu ya. Tapi justru sebaliknya, channel ini dibuat untuk sebagai reaksi dari para penghujat Islam ya, debater Kristen yang tanpa pengetahuan lalu memfitnah yang bukan-bukan. Ini adalah sebagai reaksi dan untuk teman-teman makin menjaga imannya ya, makin kuat imannya. Untuk itu kita perlu pula mempelajari sejarah-sejarah tentang agama-agama lain. Oke ya, kita saksikan bersama yang judulnya Hari Gini Masih Pagan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Yudaism, Kristen, dan Islam berasal dari akar yang sama, yaitu Religion of Abrahamic atau Suhuf Ibrahim. Dalam video ini akan ditunjukkan bahwa agama Christianity adalah berbeda dari apa yang telah diajarkan oleh Suhuf Ibrahim, malah berdekatan dengan pagan. Dalam Christianity dikenal konsep Trinitas yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang terdiri dari 3 entitas. Konsep Trinitas ini juga dikenal oleh kebudayaan kuno seperti Mesir yang mengenal Amun, Re, dan Ta, dan juga ada dalam himne Laden, All Gods are Three, Amun, Re, and Ta. Di dalam kebudayaan kuno Babilonia mereka juga mengenal Nana, Samas, dan Ishtar. Agama Hindu juga mengenal konsep Trimurti ya, yang Supreme God-nya berupa Brahman bermanifestasi menjadi Brahma, Vishnu, dan Shiva. Di dalam manuskrip Padma Purana dikatakan dia yang eternal adalah menjadi 3 Tuhan, Brahma, Vishnu, dan Shiva. Bangsa Yunani juga memiliki trinitas dewa yang bernama Hekate atau 3 kepala, atau juga bisa disebut 3 jalan. Sedangkan bangsa Romawi mengenal Diana ya, Triform Goddess atau Diva Triformis. Diana yang bermanifestasi menjadi 3 person ya. Sini disebutkan juga oleh seorang penyair, Horatius Flaccus. Oh Triform Goddess, to thee I dedicated the pine tree. Oh 3 dewi, aku mempersembahkan pohon cemara kepadamu. Orang-orang Eropa di barat laut juga mengenal 3 identitas ya, yang disebut dengan Matronei. Bangsa Persia atau sekarang disebut Iran juga mengenal triad ya, konsep 3 dewa yang disebut dengan Ahura Mazda, Anahita, dan Mitra. Kita dapat melihat ya, di seluruh dunia tersebar di beberapa belahan bumi konsep tentang Trinitas. Konsep Trinitas dalam Christianity memang berbeda ya dengan yang telah kita sebutkan tadi, tetapi pada prinsipnya 3 kesatuan ini juga dikenal oleh bangsa-bangsa kuno zaman dahulu. Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles juga mengatakannya bahwasanya seperti dalam Pythagoreans bahwa segala sesuatu terdiri dari 3 dan di ujung, tengah, serta permulaan memiliki nomor angka-angka ini secara keseluruhan
yang juga merupakan sebuah segitiga. Karenanya kami menggunakannya sebagai angka untuk menyembah dewa-dewa. Yesus diimani sebagai Tuhan dan manusia yang merupakan inkarnasi dari Tuhan menjelma menjadi manusia. Hal seperti ini didapati ada dua natur, keilahian dan juga manusia. Namun hal ini di Greko-Romawi juga ada hal seperti ini ya. Dan dewa Yunani yaitu Zeus dalam memanifestasinya dengan Danae, dengan hujan emas, kemudian melahirkan ya manusia setengah dewa seperti Hercules misalnya. Di dalam gospel perjanjian baru dikatakan bahwa Tuhan menurunkan anaknya untuk menyelamatkan manusia dan disalibkan penebusan dosa. Hal ini bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 pasal 14. Yang menarik di sini ya, bisa kita lihat pada Julius Caesar ya. Julius Caesar dikatakan dalam manuskrip kuno bahwa dia adalah keturunan dari Ares dan Afrodit, dewa yang bermanifestasi untuk menyelamatkan dunia atau manusia. Ada lagi hal menarik yang bisa kita lihat di dalam Gospel according to Mark, yaitu di Markus 1 ayat 1 ya, the beginning of the good news ya, itu kita lihat the beginning of the good news. Kaisar Augustus juga begitu ya, the birthday of the God has been for the whole world, the beginning of good news, sama berarti ya. Jadi bisa kita lihat tadi ya, bahwa manusia setengah dewa, penyelamat manusia, dan kabar gembira atau good news itu sudah tersusun dari sejak zaman dahulu kala ya. Bagian-bagian di seluruh belahan dunia yang juga memiliki paham tentang Trinitas. Seorang apologet awal yang bernama Justin Martyr, yang dianggap orang kudus oleh gereja Katolik, mengatakan seperti ini: ketika kami berkata tentang firman Yesus Kristus, anak tunggalnya yang dilahirkan tanpa campur tangan lelaki, dan dia disalibkan, mati dan bangkit lagi, dan berangkat ke surga. Kita tidaklah mengumumkan hal yang baru atau berbeda dengan apa yang kalian pagan dalam kurung percaya mengenai mereka yang engkau anggap sebagai anak dari Yupiter. Kematian Yesus. Seperti dalam Gospel according to Matthew, Gospel menurut Matius, Yesus berkata bahwa dia akan seperti tanda dalam Yunus, Nabi Yunus ya, yang ditelan ikan 3 hari 3 malam. Hal ini bisa kita lihat di Matius ayat 12, pasal 12 ayat 40. Pada gereja purba, gereja mula-mula ya, itu kredonya para murid-murid mengatakan seperti ini: saya percaya di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kami, yang disalibkan, mati, dan dikuburkan, lalu turun ke neraka, dan pada hari ketiga bangkit kembali.
Yang menariknya di sini, ini sama persis ya dengan Sumerian mitos ya. Ada Inanna dari surga turun ke bumi, bahkan turun lagi ke dasarnya bumi, ke dunia bawah tanah, lalu pada hari ketiga bangkit lagi. Mengenai kebangkitan Yesus, ada yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu Gospel Matius ya. Dikatakan bahwa pada saat itu akan terbelah ya, kemudian bumi berguncang, kuburan terbuka, kemudian mayat-mayat pada bangkit, mayat-mayat orang kudus, lalu mereka lebih dari satu nih, banyak, 50-an mungkin ya, berjalan ke tanah suci. Jadi dari keempat gospel yang menceritakan lucunya hanya Matius itu. Nah, sekarang kita bandingkan antara Gospel Matius dengan Mark. Nah, itu hampir mirip kan, kanan kiri Matius dengan Mark, tetapi tentang yang tadi itu bumi bergunjang-gunjang, mayat berbangkit, itu nggak ada di Markus, adanya cuma di Matius, dan tiga lainnya nggak ada, cuma di Matius sendirian. Tentang kebangkitan dari orang-orang di kubur ya saat Yesus bangkit, ini juga tidak diceritakan oleh Paulus ya ketika sedang berceramah ya, seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 ya. Dia tidak menceritakan tentang kejadian itu. Harusnya kan bisa aja diceritakan ya, bahwa bukti adanya kebangkitan dari orang-orang seperti yang disebutkan di Matius tadi ya, tapi dia tidak menceritakannya. Berarti hal itu tidak ada. Cerita kebangkitan dari kubur ya orang-orang kudus tadi juga tidak diceritakan oleh Josephus Flavius, sejarawan di abad pertama, walaupun dia produktif menuliskan catatan-catatan sejarah dan apa yang terjadi di Yerusalem, tapi dia tidak menceritakan hal itu. Seorang sarjana perjanjian baru, Mike Licona, mengatakan bahwa itu laporan yang sangat aneh ya, special effect. Kemudian juga ahli teologi William L. Craig mengatakan bahwa itu hanya dipercaya oleh beberapa scholars yang tidak benar ya. Kemudian kalau Matius menuliskan tentang orang yang bangkit berjalan-jalan dari kubur, itu dapat cerita dari mana dia? Nah, rupanya dongeng tentang manusia-manusia yang bangkit dari kubur berjalan seperti zombie itu didapati dari kebudayaan Yunani ya, disebut antesteria. Nah, di situ disebutkan tuh mayat-mayat bangkit dan berjalan. Dongeng ini didapati juga di Roma ya. Virgil, seorang pujangga, menuliskan ketika Julius Caesar dibunuh, maka ada mayat-mayat yang berjalan tampak di jalanan gitu. Hidup dari daging dan darah. Di dalam Gospel Yohanes 6 ayat 51, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Lalu di ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Menariknya tentang lambang roti dan hidup ini ada juga di Osiris ya, dewa Yunani. Itu dilambangkan sebagai dewa kehidupan dan membangkitkan dari kematian ya. Tubuhnya dilambangkan dengan roti, seperti tertulis di situ coffin text. Kemudian darahnya dilambangkan dengan anggur ya, miras oplosan. Nah, jadi perlambangan itu diambil, makan roti, badannya Osiris, dan darahnya dengan anggur untuk kehidupan kekal. Tradisi memakan
roti dan anggur ini juga terus dilakukan ya sampai hingga hari ini di gereja-gereja sebagai perlambangan tubuh dan darah Yesus Kristus. Tentang kebangkitan, kebangkitan dilambangkan dengan salib. Nah, ini adalah bentuk ya huruf T dari penyiksaan ala Romawi kuno ya, kerajaan Romawi, tetapi di dalam Bible tidak disebutkan ya, hanya disebutkan dari kayu atau timber. Timber ya kayu juga lah kalau bahasa Indonesianya. Lalu dari manakah pertanyaan lambang salib tersebut ya? Ini ternyata bisa kita lihat pada kebudayaan Mesir kuno ya, penyembahan kepada dewa-dewa. Nah, di sini bisa kita lihat ya lambang cross atau salib dengan ankh ya. Mirip kan? Oke, lalu di sini akan kita lihat bahwasanya tidak hanya berupa lambang tetapi maknanya juga serupa ini dengan kebudayaan dewa-dewa Mesir ya. Di sini tampak dewa Horus sebelah kiri menghidupkan kembali Firaun yang telah mati dengan menggunakan ankh tadi ya. Jadi ini simbolnya ya yang sedikit dirubah tetapi maknanya sama, bahwa salib adalah lambang keselamatan. Ahli sejarah purba dari kaum Kristen bernama Socrates Scholasticus menyatakan ya tentang ankh dengan palang salib ini ya. Nah, di sini dia menyebutkan ketika kuil Serapis hancur lalu berantakan ya, mereka mendapatkan di dalamnya terukir pada batu karakter-karakter yang mereka sebut hieroglyphics. Jadi ada bentuk seperti salib ini ya. Keduanya antara Kristen dan pagan saling mengklaim ya. Kemudian katanya Kristen bahwa anehnya Kristen mengklaim bahwa ini adalah milik mereka ya lambang salib ini, tetapi kaum pagan menyatakan ada kemungkinan bahwa Kristus dan Serapis itu memiliki hubungan ya, persamaan antara paganisme tadi. Lalu bagaimanakah ajaran pagan menginfiltrasi ajaran Kristen ya? Sudah jelas bahwa seluruh nabi-nabi membawakan ajaran tauhid ya, seperti Musa di sini ketika menerima 10 perintah Tuhan ya. Yang pertama, no other gods but me. Tidak ada ilah lain kecuali Tuhan yang Maha Kuasa Allah ya. Nah, ini apakah zaman dahulu ada konspirasi ya mereka untuk merubah-rubah ajaran dari Musa? Kemudian ada konspirasi-konspirasi jahat lainnya ya. Sebenarnya nggak perlu begitu, karena dalam ajaran monoteisme atau satu Tuhan dengan politeisme, banyak Tuhan, itu dalam perjalanannya di dunia itu saling bertukar ya, karena ada hal-hal geografis, faktor budaya yang disebut sinkretisme, yaitu memasukkan ajaran budaya ke dalam religi agar bisa diterima oleh masyarakat. Nah, di mana-mana tuh selalu terjadi seperti itu. Kemurnian agama menjadi berkurang. Belum tentu maksudnya jahat atau kriminal, tetapi mungkin atas kebijakan-kebijakan demi agama itu bisa diterima, dan juga kebijakan-kebijakan dari kaum penguasa. Perlu kita ingat ya, seperti dikatakan di dalam gospel, bahwa Yesus itu turun untuk menyelamatkan domba-domba tersesat dari Bani Israel ya. Tetapi umat Israel menolak Yesus sebagai Mesias ya. Nah, dari sinilah kemudian ketika Yesus sudah terangkat ke langit ya, pengikutnya kan hanya sedikit. Kemudian nanti diteruskan oleh Paulus ya untuk menyebarkan kepada Gentiles atau orang-orang di luar Yahudi. Yang mana orang-orang di luar Yahudi ini tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Taurat ya. Jadi banyak yang dibuang tuh tentang sunat, tentang hari Sabat dan lain-lain sebagainya. Dalam perjalanannya ya, Paulus ini menyebarkan ajaran Kristen, kemudian dijadikan nantinya agama resmi di Roma. Untuk menyebarkan agama Kristen ya, itu kita harus melihat mindsetnya dari orang-orang Gentiles atau orang-orang di luar Yahudi ya, yang tentu akan sangat sulit menerima ajaran-ajaran Yesus walaupun diceritakan memiliki banyak mukjizat ya.
Hal ini akan sulit mereka terima karena itulah diambil suatu cara atau jalan untuk agar Kristen bisa diterima, tidak seperti Musa diterima oleh orang-orang Israel. Mengenai konsep tentang turunnya dewa ke bumi atau Tuhan ke bumi itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ya, ketika Paulus di Listra menyembuhkan orang yang lumpuh ya, kemudian bisa berjalan. Ini bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Para Rasul 14 ayat 8 sampai 11. Bangsa-bangsa di Romawi dan Yunani ya terbiasa sudah memiliki ajaran pagan menyembah dewa-dewa dan menyembah manusia ya, mengagung-agungkan manusia, sehingga cerita-cerita Yesus itu sangat mudah mereka cerna sebagai dewa yang turun ke bumi ya. Jadi disinilah kemudahan Paulus untuk mengajarkan ajaran Kristennya. Gereja-gereja awal di Roma ya harus melakukan rekonsiliasi atas ajaran monoteisme dari kaum Judaism dan juga politeisme dari ajaran-ajaran pagan di Romawi. Menarik di sini apa yang dikatakan oleh Gregory of Nyssa, seorang bishop abad keempat dari Gereja Katolik ya. Beliau dinyatakan sebagai orang kudus dari Gereja Katolik dan bahkan Gereja Ortodoks Timur ya menyatakan orang kudus juga ya. Di sini beliau mengatakan, for the truth passes in the mind, untuk kebenaran yang berlaku di antara dua dari dua konsep ini, yaitu menghancurkan bidat ya, namun demikian menerima apa yang baik dari keduanya ya. Dogma Yahudi sudah dihancurkan dengan menerima firman ya, and by belief in the Spirit, dan percaya kepada Roh Kudus. Sementara kesalahan-kesalahan politeistik atau penyembahan banyak-banyak dewa dari mazhab Yunani sudah dihilangkan dengan persatuan dari naturnya yang membatalkan imajinasi tentang pluralitas. Di sini Gregory of Nyssa ya, beliau menyatakan bahwa ajaran Kristen bukanlah murni dari pagan Yunani dan Romawi dan juga bukan murni monoteisme, tapi merupakan pencampuran keduanya. Kemurnian di dalam Islam, Al-Quran mengatakan bahwa mereka mengatakan hal seperti itu hanya karena ikut-ikutan orang terdahulu saja. By Jesus are imitating pagans of old. وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من. Di sini Islam menjelaskan dengan tegas ya bahwa hal-hal yang berbau ajaran pagan dari Kristen itu adalah berasal dari pagan-pagan terdahulu ya, orang-orang penyembah berhala. Semua nabi-nabi diutus kepada orang-orang yang lari keluar dari jalur Tuhannya, kemudian diajarkan tentang tauhid, tetapi Islam tidaklah terpengaruhi oleh ajaran-ajaran pagan. Seorang rabi Yahudi bernama Rabbi Maimonides menuliskan seperti ini. Keturunan dari Nabi Ismail ini bukanlah penyembah berhala, dan paganisme sudah dibuang jauh-jauh dari mulut dan hati mereka. Dan mereka juga menyembah kepada Tuhan yang Ahad atau Esa, satu yang tiada duanya dan tanpa cacat penyembahan tersebut. Sebaliknya, Rabbi Maimonides melarang umat Yahudi masuk ke dalam gereja. Jangankan untuk beribadah, untuk sebagai turis saja masuk ke dalam gereja dilarang ya. Rabbi Maimonides tadi berkata atau menulis seperti ini. Ketahuilah bahwa bangsa Kristen ini dengan segala macam sekte atau denominasi maksudnya ya, adalah para penyembah berhala, dan hari libur mereka diharamkan bagi umat Yudaism maksudnya, dan kita
menganggap mereka kaitannya dengan isu-isu agama sebagaimana kita menganggap mereka adalah orang-orang pagan. Itu disebutkan dalam istilah mereka avodah zarah ya. Ka'bah adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam untuk arah kiblat bagi umat Islam sekarang ini ya. Dahulunya banyak patung-patung berhala dan patung-patung segala macam rupa bentuk penyembahan pagan, tetapi hanya dalam waktu 23 tahun risalah Islam diturunkan, semua patung-patung berhala tersebut dihancurkan dari Ka'bah dan dari dalam sekitar Ka'bah. Monoteisme di dalam Al-Quran seperti kita dapati dalam Suhuf Ibrahim yang mengajarkan tentang Tuhan yang Ahad ya. Bahasa di dalam Al-Quran tidak mengenal kata-kata untuk Tuhan itu kecuali Allah, nama proper name, tidak memakai kata father atau bapa atau anak Allah, yang hal ini tentu saja dapat memelesetkan pengertian dari para penyembah-penyembah berhala yang mempunyai dewa, anak dewa dan sebagainya. Al-Quran dengan bahasa dan alasan logika yang sangat logis menerangkan bahwa Allah itu adalah Ahad, satu yang tiada duanya. Used with polytheism. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Al-Quran menyelamatkan manusia dari tenggelam ke dalam ajaran politeisme atau banyak Tuhan ya, dan mengembalikan ajaran tauhid dari Yesus, yaitu tentang tauhid bahwa dia hanya seorang Mesias dan seorang Rasul, bukan Tuhan. The Messiah. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا